Ketika kita mendengar nama James Watt, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, dan Albert Einstein adalah nama-nama penemu yang telah mengubah dunia yang dulu pernah diajarkan di sekolah. Tapi banyak yang tidak mengetahui yang menjadi dasar teknologi yang kita genggam setiap hari adalah penemuan dari Nikola Tesla. Dia merupakan penemu yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Tanpa penemuan-penemuan dari Tesla, mungkin sekarang kita akan hidup pada zaman di mana teknologi tidak secanggih sekarang ini. Nikola Tesla adalah penemu yang sangat cerdas. Dia bisa menghafal seluruh buku dengan sekali membacanya dan memvisualisasikan penemuannya dengan akurat. Bukan cuma sampai di situ, dia juga mampu membuat konsep temuannya menjadi kenyataan. Walaupun hasil penemuan Tesla kita gunakan setiap hari, namun nama Nikola Tesla jarang muncul ke permukaan, bahkan tidak pernah disebutkan dalam pelajaran di sekolah. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa hal terpenting dari Nikola Tesla dan penemuannya yang dapat mengubah dunia. Hai, gue Aryu Wijaya. Welcome to my channel, welcome to my story. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah dari Nikola Tesla. Nikola Tesla berasal dari sebuah desa kecil di Austria atau yang dikenal sekarang ini sebagai Kroasia. Lahir pada tanggal 10 Juli 1956. Ayahnya bernama Milutin Tesla yang merupakan seorang pendeta ortodoks. Ibunya bernama Duka Tesla yang juga merupakan anak dari seorang pendeta ortodoks. Kejeniusan Nikola Tesla diwarisi dari sang ibu yang memiliki bakat memori identik dan kemampuan yang kreatif. Tesla merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Pada tahun 1862, keluarga Tesla pindah ke Gospic Lika, yang mana pada saat itu ayah Tesla berprofesi sebagai seorang pendeta. Di sana Tesla menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pada tahun 1870, Tesla pindah ke Karlopak bagian utara untuk menempuh sekolah menengah atas di Gymnasium Karlopak. Di sana Tesla mulai tertarik dengan demonstrasi kelistrikan yang dilakukan oleh profesor fisikanya. Tesla mencatat, fenomena misterius ini membuat dirinya ingin mengetahui lebih lanjut tentang gaya kelistrikan. Tesla merupakan anak yang sangat jenius. Tesla mampu menghitung kalkulasi integral dalam kepalanya, sehingga gurunya mengira ia menyontek. Setelah tamat dari sekolah menengah atas, Tesla melanjutkan pendidikannya ke salah satu universitas di Graz, Austria. Ia mengambil jurusan engineering. Pada semester terakhir, Tesla mendapatkan nilai tertinggi dan mendapat pujian bahwa Tesla merupakan mahasiswa paling pintar oleh dekan universitasnya. Selain itu, Tesla juga menguasai 8 bahasa sekaligus. Tesla merupakan seorang yang bekerja keras. Tesla belajar mulai dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam. Hal itu dilakukannya setiap hari. Setelah kematian ayah Tesla pada tahun 1879, Tesla menemukan sebuah surat yang dikirimkan Profesor Tesla kepada ayahnya. Dalam surat tersebut, profesor itu mengatakan kepada ayah Tesla bahwa Tesla bisa saja akan mati karena terlalu kelelahan dalam belajar. Pada akhir tahun kedua Tesla di universitas, ia kehilangan beasiswanya dan menjadikan Tesla kecanduan akan judi. Tesla menghabiskan uang saku dan uang kuliahnya untuk berjudi. Tesla mengatakan bahwa ia menemukan gairahnya saat ia sedang bermain judi. Karena Tesla terlalu asik dalam berjudi, Tesla banyak meninggalkan pelajarannya, sehingga Tesla dikeluarkan dari universitas. Pada tahun 1878, Tesla memutuskan untuk pergi dari keluarganya. Untuk menyembunyikan fakta bahwa dirinya telah di-DO dari universitas, Tesla menghilang begitu saja sehingga teman-temannya mengira bahwa Tesla telah tenggelam di sungai. Tesla pergi ke Maribor yang sekarang dikenal sebagai Slovenia. Di sana Tesla menjadi seorang juru gambar dengan gaji 60 florin per bulan. Pada tahun 1880-an, Tesla pindah ke Budapest dan sempat bekerja di sebuah perusahaan telepon.
Tak lama setelah itu, pada tahun 1882, Tesla memutuskan untuk merantau ke Amerika. Tesla berangkat ke Amerika dengan hanya membawa uang 4 sen. Dengan bermodalkan surat promosi dari tempat kerja lamanya, Tesla melamar pekerjaan di perusahaan Thomas Alva Edison dengan menuliskan surat lamaran yang berbunyi, "Saya tahu dua orang hebat yang ada di dunia ini. Yang pertama, Anda, Tuan Edison, dan kedua, orang yang membawa surat ini kepada Anda." Pada saat itu, Thomas Alva Edison sangat populer di dunia karena penemuannya yang sangat luar biasa. Sebelum berhasil diterima kerja, Edison memberikan Tesla ujian yang sangat sulit, yakni untuk memperbaiki sebuah motor DC yang telah terpasang di sebuah kapal. Pada saat itu, perusahaan Edison tengah maju pesat karena banyaknya permintaan untuk pemasangan instalasi listrik baru. Tapi, listrik DC yang diciptakan Edison memiliki batas, yakni hanya mampu menghantarkan listrik kurang dari 1 km dari pembangkitnya, dan hanya bisa dipergunakan untuk menyalakan bola lampu saja. Sedangkan listrik alternatif current yang didesain oleh Tesla jauh lebih canggih, mampu menjangkau jarak ratusan kilometer dari pembangkitnya, dan tidak hanya lampu yang bisa dinyalakan, tapi peralatan industri lainnya bisa dinyalakan dengan listrik ciptaan Nikola Tesla. Tetapi, listrik alternatif current yang dikembangkan oleh Tesla memiliki resiko yang sangat besar, karena listrik didistribusikan melalui kabel dengan tegangan yang sangat tinggi. Tesla beberapa kali menawarkan listrik alternatif current ciptaannya kepada Edison, tapi selalu ditolak. Edison berpikiran bahwa listrik yang dikembangkan Tesla akan merusak citra listrik DC yang diciptakannya. Edison berkata kepada Tesla, "Jika ingin membuat saya terkesan, kamu harus membuat sistem generator DC harus bekerja lebih baik. Jika kamu berhasil, saya akan memberikan kamu hadiah $50.000. $50.000 saat itu setara dengan $2 juta pada saat ini. Nikola Tesla merupakan seorang yang pekerja keras. Dengan kejeniusannya, dia berusaha menyempurnakan generator DC ciptaan Edison. Dalam waktu beberapa bulan, Tesla berhasil menyempurnakan generator DC ciptaan Edison. Tapi, setelah Tesla melakukan apa yang diperintahkan oleh Edison, Edison menolak membayarkan $50.000 yang dijanjikannya kepada Tesla. Edison mengatakan hal tersebut hanyalah lelucon, dan Tesla tidak mengerti humor orang Amerika. Edison hanya memberi apresiasi kenaikan gaji dari $15 per minggu menjadi $27 per minggu. Nikola Tesla yang merasa dicurangi oleh Edison memutuskan berhenti bekerja pada perusahaan Edison dan bersumpah akan membuktikan bahwa listrik alternatif current ciptaannya akan jauh lebih baik dari listrik DC ciptaan Edison. Setelah keluar dari perusahaan Edison, Tesla bekerja serabutan hanya untuk mencari makan. Bahkan dia bekerja menggali lubang untuk instalasi kabel dari perusahaan Edison. Tapi setelah dia berbicara kepada mandor tempat dia bekerja, bahwa dia bisa membuat listrik yang jauh lebih canggih dari listrik kepunyaan Edison, mandor tersebut menyarankan Tesla untuk menjual konsepnya kepada pemilik modal di Wall Street. Bagi Tesla, inilah kesempatan yang tidak akan datang untuk kedua kalinya. Tesla akhirnya membuat proposal untuk pemilik modal di Wall Street, tapi hanya menjelaskan sistem kerja dari listrik alternatif current ciptaannya tidaklah cukup. Tesla harus membuktikan apa saja yang bisa dilakukan listrik alternatif current yang dimilikinya. Tesla membuat sebuah alat yang menunjukkan bahwa sebuah telur dapat berputar dengan energi listrik, energi elektromagnetik. Hal ini menganalogikan bahwa bukan hanya lampu saja yang bisa dinyalakan oleh listrik alternatif current milik Tesla, tapi peralatan industri lainnya pun bisa dinyalakan dengan energi listrik. Setelah 4 tahun mengembangkan listrik DC, Edison tidak bisa memenuhi banyaknya permintaan pemasangan listrik, karena listrik ciptaannya hanya mampu mengaliri 800 meter dari pembangkitnya. Sedangkan listrik alternatif current yang dikembangkan oleh Tesla mampu menjangkau ratusan kilometer dengan satu pembangkit listrik. Sedangkan listrik alternatif current yang dikembangkan oleh Tesla mampu menjangkau ratusan kilometer dengan hanya menggunakan satu pembangkit. Dengan menggunakan uang dari investor, Tesla membuka satu laboratorium riset baru yang letaknya tidak jauh dari laboratorium milik Edison, dan mulai membuat dinamo yang nantinya akan dipresentasikan kepada pemilik modal.
Setelah itu, Tesla kembali memukau para investor. Kali ini, dia bukan hanya membuat telur berputar dengan menggunakan energi listrik, tapi benar-benar bisa menghidupkan motor listrik yang diciptakannya tanpa ada getaran dan tidak berisik. Uji coba tersebut membuktikan bahwa listrik tidak hanya bisa digunakan untuk menyalakan lampu, tetapi peralatan industri lainnya juga bisa menggunakan energi listrik. Listrik Tesla akhirnya mendapatkan perhatian dari George Westinghouse, salah satu orang terkaya di Amerika. Tesla menjual hak paten listrik miliknya kepada Westinghouse seharga $2 per horsepower. Tetapi listrik alternatif current yang dikembangkan oleh Tesla belum benar-benar bisa digunakan. Ratusan ribu volt energi listrik yang disalurkan ke rumah-rumah secara langsung sangatlah berbahaya. Untuk mengatasi hal tersebut, Tesla membuat konverter yang kita sebut sekarang sebagai trafo. Listrik yang semula berdaya 100.000 volt bisa diturunkan menjadi 20.000 volt dan akhirnya bisa diturunkan menjadi 220 volt. Ribuan volt digunakan untuk industri besar, sedangkan 220 volt aman digunakan untuk rumah tangga. Listrik alternatif current Tesla menjadi topik trending di hampir seluruh media di dunia. Pada acara World Fair di Chicago, sebuah acara yang menampilkan karya-karya investor di bidang kelistrikan. Amerika memang merupakan sebuah negara yang sangat maju, tapi pada saat malam hari, mereka hanya menggunakan lampu minyak dan lilin sebagai penerangan. Dan tiba-tiba melihat sesuatu yang sangat terang pada malam itu. Dipasangkan kurang lebih sekitar 100.000 bola lampu pada gedung acara tersebut, dan mereka yang datang sangat terheran-heran dengan apa yang mereka lihat. Edison yang kalah oleh Tesla mulai resah. Dia melancarkan kampanye hitam terhadap listrik alternatif current ciptaan Tesla. Edison mengundang banyak wartawan dan memperlihatkan seekor anjing yang sengaja disetrum oleh listrik milik Tesla. Namun hal tersebut tidak berhasil untuk menakuti masyarakat. Edison selanjutnya menggunakan seekor gajah yang dengan sengaja disetrum menggunakan listrik milik Tesla. Dan yang paling mengerikan, Edison menggunakan listrik alternatif current ciptaan Tesla untuk digunakan sebagai alat eksekusi bagi terpidana hukuman mati. Dan tidak sampai di situ saja. Edison juga mengiklankan gajah yang dieksekusi mati menggunakan listrik alternatif current ciptaan Tesla ke bioskop-bioskop. Hal tersebut dilakukan Edison untuk meyakinkan masyarakat bahwa listrik alternatif current yang diciptakan Tesla tidaklah aman untuk digunakan. Edison juga melarang penggunaan lampu untuk listrik Tesla. Namun di sini Tesla menanggapnya dengan santai dengan menciptakan lampu neon. Kampanye hitam Edison akhirnya sia-sia. Setelah Tesla berhasil meyakinkan masyarakat dengan mendemonstrasikan listrik ciptaannya tidaklah berbahaya. Dengan memegang 2 buah bola lampu, Tesla menyalakan listrik dengan Tesla Coil. Terlihat percikan api menyambar tubuh Tesla, tapi Tesla terlihat baik-baik saja. Setelah kejadian tersebut, listrik alternatif current ciptaan Tesla menjadi standar baru, dan listrik DC ciptaan Edison mulai ditinggalkan. Edison mulai terkena karma dari perbuatannya. Para pemilik modal mencabut hak Edison atas perusahaannya dan mengganti nama perusahaan Edison menjadi General Electric yang nantinya akan menggunakan listrik ciptaan Nikola Tesla. Listrik alternatif current ciptaan Tesla semakin berjaya setelah ia memiliki ide menggunakan Niagara Falls sebagai pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Nikola Tesla merupakan seorang yang sangat peduli terhadap lingkungan dan tidak suka menggunakan teknologi yang merusak lingkungan. Tesla pernah berkata seperti ini, ada perbedaan mendasar antara kemajuan dan teknologi. Kemajuan sepenuhnya menguntungkan manusia, di mana teknologi tidak perlu melakukan hal tersebut. Jika kita memiliki teknologi yang merusak lingkungan, itu bukan kemajuan. Setelah proyek pembangkit itu selesai, Westinghouse Electric yang berjanji membayar $2 per horsepower untuk setiap listrik yang dijual, tidak pernah membayarkannya. Dengan alasan bayaran Tesla terlalu besar. Jika bayaran Tesla dibayarkan, Westinghouse Electric akan mengalami kebangkrutan. Pada waktu itu, bukan hanya listrik alternatif current yang diciptakan oleh Tesla, tetapi juga mesin turbin dan trafo. Walau Tesla tidak pernah mendapat kredit dari apa yang diusahakannya, listrik alternatif current ciptaan Tesla masih menjadi fondasi dari setiap teknologi yang kita gunakan sampai saat ini. Sementara, peralatan yang kita gunakan sehari-hari tidak akan bisa beroperasi jika tidak ada penemuan dari Nikola Tesla.
Tetapi jangan juga kita membenci Edison, karena kontribusinya untuk membangun dunia sangatlah besar. Contohnya handphone yang kita gunakan pada saat ini menggunakan teknologi listrik DC ciptaan Edison. Cukup dijadikan sebuah pelajaran. Orang bijak pernah berkata, jika ada bawahan atau rekan yang lebih hebat dari kamu, rangkullah mereka dan ajak untuk bekerja sama. Tapi jika Anda berusaha menyingkirkannya, bersiaplah. Suatu hari mereka akan datang untuk menggulung Anda. Ini kata-kata terakhir dari Nikola Tesla. Masa sekarang adalah milik mereka. Masa depan yang mana aku telah benar-benar bekerja untuknya adalah milikku. Dan benar-benar terjadi. Lebih dari 700 penemuan Tesla yang telah dipatenkan membuat kehidupan kita sehari-hari jauh lebih mudah. Itulah kisah perjalanan seorang Nikola Tesla dengan penemuan-penemuannya yang dapat kita nikmati sampai hari ini. Semoga perjalanan dari seorang Nikola Tesla ini dapat menginspirasi kita semua bahwa sesungguhnya keberhasilan tidak mudah untuk diraih. Kegagalan bukan tahapan kita untuk berhenti, namun kegagalan adalah langkah awal untuk kita menjadi lebih baik. Gua Ari Wijaya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk membagikan video ini. Gua Ari Wijaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.